tapi kita bisa memilih. Waktu itu pilihan saya memang pertama Angkatan Darat, kedua Angkatan Laut, ketiga Angkatan Udara. Sampai saya di Magelang, Pantuhir terakhir, pilihan saya masih itu. Ada dua yang selalu saya pegang dari dulu, dari saya kecil, bahkan sampai sekarang saya masih lakukan. Yang pertama, kita jangan lupa berdoa sama Tuhan. Yang kedua, yang paling penting di dunia ini adalah restu orang tua, terutama seorang ibu. Karena restu seorang ibu adalah yang benar-benar sampai detik ini bikin saya berdiri tegap untuk melaksanakan menjalani roda kehidupan. 5 Delta 1214 Sierra 90805 let the ADM Armando touchdown for the first time for solo time, touchdown safely. Congratulations Armando. Hai teman-teman semuanya, balik lagi nih sama kita bertiga sekarang di Edward Sotopo Channel. Kali ini masih di target operasi. Nah, target operasi kita nih, obrolan paling menginspirasi kita hari ini sudah kedatangan. Tada! Ini siapa? Misterius Ya ceritanya ya. Ini siapa nih? Tapi kayaknya terlalu tinggi gini kelihatannya. Berarti kita nggak rendah nih. Oke, tapi kita ini sudah dari masa pandemi ini kita sudah prokes ya. Ada protokol kesehatan yang sudah kita lakukan, masing-masing sudah PCR dan kita jaga jarak. Untuk lebih afdolnya obrolan kita buka Kita udah masker jaga ya. jarak ya. Udah Oke. Kita semua puji Tuhan, kita semua negatif. Kita tetap sehat ya. Sehat. Oke, kita buka ya maskernya pelan-pelan supaya kelihatan wajah gantengnya tamu kita. Ini dia sekarang, lihat. Siapa dia? Siapakah Mari kita- dia? Silakan Kita Kakak. bakal ngobrol-ngobrol mengupas tuntas Ini serigala langit. agak beda nih. Sedikit. Ini agak beda. Bisa kita via Zoom ya, tapi kebetulan ini narasumber kita atau yang akan kita wawancarai ada dekat kita sehingga kita bisa ketemu langsung. Silakan Ya. Kak. Coba perkenalkan diri dulu, biar teman-teman semua nggak penasaran. Perkenalkan, nama saya Letnan 2 Penerbang Armando Christian Yosef Siagian, putra dari Kolonel CZI Gotman Siagian, lulusan Akademi Angkatan Udara 2019, Sekbang Angkatan 98 terpadu. Betul, audionya udah kan ya? Udah. Kan? Oh, iya. Kamu udah? Udah, ini di crop berarti nanti. Enggak Iya, ya? Oke. Nggak di crop juga nggak apa-apa. Ternyata Keren. anak kolonel JJT Teman papa, Gotman kan? Siagian teman papa. Makanya bisa ketemu langsung sama bapaknya. Nah, agak aneh kan anak angkatan darat ternyata masuk angkatan udara. Kita dengar ceritanya. Puji Kak, Tuhan. silakan dikorek-korek ya. Abang ini adalah penerbang ya? Iya, benar Gila, keren banget. Tanggung-tanggung. Oke, Abang Armando, halo. Halo. Nah, Bang Armando, waktu dulu awal-awal masih kecil ya, kita flashback ke belakang, emang bercita-cita jadi tentara angkatan udara atau penerbang, atau mungkin punya cita-cita lain gitu? Cita-cita lain kalau dulu sih ya, karena mungkin lingkungan hidup saya pribadi, lihat Bapak tiap hari sebagai Angkatan Darat ya, cita-cita saya ya nggak jauh-jauh dari Bapak jadinya, karena mungkin Bapak udah jadi figur buat saya dari kecil. Jadi memang cita-cita saya dulu memang TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat. Iya. Ternyata emang nggak jauh-jauh anak angkatan darat masih pengen jadi anak Cita-citanya? pengen jadi angkatan darat. Iya, betul. Ternyata. Tidak sesuai dengan cita-cita kecil. Iya, Iya. kenapa melenceng nih jadi angkatan darat terus sekarang jadi angkatan udara? Sebenarnya melencengnya dimulai awalnya tuh dari pendaftaran. Dari daftar saya dari Kodam Jaya ya, waktu itu kan tahun 2015 itu kita digabung. Sistemnya itu Mabes TNI. Jadi kita darat laut udara kita belum tahu. Tapi kita bisa memilih. Waktu itu pilihan saya memang pertama Angkatan Darat, kedua Angkatan Laut, ketiga Angkatan Udara. Sampai saya di Magelang, Pantuhir terakhir, pilihan saya masih itu. Tapi hasil terakhir setelah diumumkan ternyata yang saya dapat adalah Angkatan Udara. Jadi sesuai keputusan dari panitia mungkin berdasarkan psikotes, jasmani dan lain-lain itu, dan juga pertimbangan dari pimpinan-pimpinan, saya ditempatkan di Angkatan Udara. Dan
ya saya terima. Mungkin jalan dan rezekinya memang di situ. Bukan mungkin, pasti. Pasti, amin. Sedih nggak sih kayak ya kan saya pengen Aduh. melanjutkan bapak, kok dirinya melenceng jauh lagi ke angkatan udara gitu. Sedih mungkin awal-awal kita ngerasa ya kayak aduh kok beda gitu, maunya kan kayak papa gitu, soalnya bener-bener dari kecil kayak gambaran kita, mimpi kita bahkan udah tercipta dari figur seorang bapak kan. Pakai kamaran, pakai Udah lihat bapak tiap hari gitu, ngikutin bapak kemana-mana pindah-pindah, tahu satuan-satuannya angkatan darat, tapi ternyata dapatnya AU ya kita pertama-tama mungkin hati agak menolak. Cuman balik lagi di situ papa saya juga ngejelasin bahwa rezeki orang itu kita nggak ada yang tahu. Maksudnya Tuhan udah mengatur jalannya kita masing-masing. Jadi kata papa, apapun itu ya kamu terima, jalan kamu di situ ya udah kita ikutin aja. Kata papa. Iya benar. Armando ini anak pertama ya? Anak pertama. Jadi terus ke Bapak arahkan ya sudah terima saja, karena percaya mekanisme seleksi itu pasti ya sudah diatur Sudah sedemikian diatur rupa, sedemikian Psikologi. akan sesuai ya, tidak kemungkinan salah itu kecil lah gitu ya. Siap. Sehingga akhirnya Armando ini mengikuti semua petunjuk dari orang tua dan lanjut di Akademi Angkatan Udara. Terus sekali tes ya waktu itu ya? Sekali tes, Sekali tes, puji wih. Tuhan sekali tes. Sekali tes, mantep. Itu gimana tuh persiapannya waktu mau tes? Kan pasti persiapannya angkatan udara, angkatan darat dong. Persiapannya Tapi angkatan mungkin darat. staminanya dan itu nilainya juga tinggi berarti kan? Iya. Gimana tuh? Mungkin kalau dari persiapan sebenarnya nggak ada yang kayak khusus gimana gitu juga. Papa nggak yang neken saya banget untuk jadi tentara, justru dia malah ngebebasin saya pengen jadi apa. Jadi itu dari kesadaran diri saya sendiri. Jujur saya kalau SMA kelas 2 saya sampai belum kepikiran harus mau ngapain yang saya persiapin. Begitu SMA kelas 3, papa dalam suatu malam ngomong sama saya. Karena di situ saya udah harus menentukan masa depan saya itu apa. Jadi ya, dari situ saya lihat apa yang papa lakukan. Misalnya sampai bahkan sampai saat ini pun dia masih saya ikutin apa yang dia lakukan tiap hari gitu. Jadi bangun paginya jam berapa, terus kegiatan dia sehari-hari ngapain. Fotokopinya Pak Iya. Roman ini. Jadi belajarnya dia gimana. Terus kalau lihat dia juga misalnya olahraga gimana sih step-stepnya di olahraga, ya saya ngikutin dia doang. Bapaknya Amanda ini dulu pelari lintas medan waktu taruna, tim cross country. Fisiknya luar biasa dulu. Nggak tahu sampai sekarang mungkin masih ya. Iya. Mungkin ada tips lain mungkin itu tips saya pribadi karena saya ngeliat orang tua saya. Iya. Tapi di sisi lain saya juga nggak mungkiri dong, saya juga harus tahu pengalaman orang di sekitar. Saya juga tanya pengalaman teman-teman juga. Mungkin saya pas mendaftaran juga nanya, ada beberapa kali yang mereka sudah berkali-kali mendaftar tapi mungkin gagal, dan mungkin waktu itu kesempatannya bareng bersama saya tanya mereka ngapain aja sih dulu, apa yang mereka lakukan, terus mereka pengalaman gagalnya di mana, saya tanya-tanya. Saya juga dapat informasi dari situ. Jadi apapun yang saya dapat itu saya jadikan untuk persiapan saya gitu loh. Oh, kemarin dia ngomong kayak gini nih, ada kesalahan di sini. Ya udah saya ikutin. Jadi step-step seperti itu juga perlu saya ketahui Belajar gitu. dari pengalaman orang lain juga. Iya. Pengalaman orang tua, pengalaman orang lain, dan diambil untuk menjadi suatu modal bagi Mando ini mengikuti tes. Pendidikan selama menjadi taruna di AAU dong ya pastinya. Iya. Itu pengalamannya gimana? Ternyata berbeda jauh ya dari pengalaman yang saya dapat semenjak saya ikut bapak saya atau gimana gitu. Kalau pengalaman waktu di taruna sih mungkin ya pengalaman kita pendidikan lah, mungkin Pendidikan biasa ya kayak. pendidikan biasa ya kita kumpul sama teman-teman juga ya. Harmonis lah Harmonis, harmonis sekali. Senior itu membimbing sekali. Seniornya saya lulus ya. Kumpul ya di situlah kita ada 3 pola pembinaan: asah, asih, asuh. Iya, jadi ada saatnya kita memang harus diasah, ada harus diasih, dikasih ada saatnya kita harus diasuh dengan baik. Kesempatan guling. Itu kan belajar, itu belajar. Itu perlu memang guling itu perlu. dalam rangka apalagi nanti kalau cerita bagaimana jadi pesawat tempur, itu guling sangat membantu. Benar-benar. Jadi biar nggak mual. Betul. Iya. Jadi pola pembinaannya emang udah apapun yang kita rasain di taruna tuh ya dari mulai pembinaan, kekeluargaan,
Dan hubungan antar senior, hubungan antar letting, dan hubungan ke junior juga kita juga diajarkan. Maksudnya itu juga persiapkan kita ntar di satuan gimana. Nanti Armando kan ngerasakan kalau sudah dinas itu dulu tingkat 1, 2, 3 tuh nggak ada kelihatan lagi. Jadi hubungan waktu taruna kemudian dilanjutkan masa dinas itu kan menjadi suatu ikatan emosional. Ya. Bukan emosi ya. Karena emosional setiap lihat kamu saya emosi. Iya. Ya, semua itu ada nilai-nilainya dalam pendidikan di Taruna. Siap. Ada nilai-nilainya yang nanti akan bermanfaat di dalam kedinasannya. Waktu melaksanakan dongkol. Iya. Oh iya ya, dulu saya diginiin, ternyata ini manfaatnya. Baru sadar nanti setelah dinas di satuan baru akan menyadari. Dan juga jadi cerita sama teman-teman ya, kalau kumpul-kumpul Iya. ceritanya tentang kayak Iya. dulu kayaknya ini ya kita Abang dulu ini ya abangnya. abang dulu kerjain Kayaknya saya ya. omnya pengalaman ya. Pengalaman ya sama itu ya tulang batuan ya kehormatan. Iya. Halo Bang Batar. Iya benar. Ya udah. Tapi Bang, kalau Taruna Angkatan Udara tuh sebutannya kalau nggak salah namanya karbol ya. Iya, betul. Nah itu apa maksudnya karbol? Nah. Kakak juga jujur Nggak bingung. tahu nih. Itu Banyak nama- juga penontonnya nggak Nah. belum tahu. Nah, kita Sebenarnya nggak asing, cuma bingung nih artinya. jangan apa. sampai salah persepsi, kita coba tanya kepada mantan karbol ini. Oke. Jadi Ayo. karbol itu adalah sebutan atau panggilan yang melekat kepada Bapak Abdurrahman Saleh waktu dia sekolah dulu di Belanda, karena orang-orang Belanda dulu yang dekat dengan dia menyebut nama dia itu Krul Boy. Dari Dan asal iya, Ah, Krul Krul Boy Boy. itu sebutan itu sampai ke Indonesia, sehingga di Indonesia lama-kelamaan karena perpindahan bahasa Krul Boy lama-lama jadi Karbol, sehingga Pak Abdurrahman Saleh itu dulu dipanggil Pak Karbol. Iya. Jadi karena ciri-ciri khasnya Pak Laksamana Abdurrahman Saleh, dia Iya. rambutnya krul dan Krul, keriting. jadi nah, panggilnya Krul Boy gitu kan. Nah, Krul sehingga- Boy. Krul Boy, Krul. Orang Indonesia salah dengar oh, Ada karbol. Nah, dipanggil Karbol. Oh iya ya, itu barunya kayaknya baru tahu, kakak baru tahu ya. Nggak tahu. Papa udah pernah cuman agak lupa. Ciri khas itu bahkan melekat dan diakui oleh TNI Angkatan Udara, dan waktu itu sempat dikeluarkan dengan skep kasau, sehingga Taruna Akademi Angkatan Udara itu Disahkan berarti ya. disahkan disebut dengan panggilan Karbol. Jadi Sersan Karbol, Sersan Mayor Karbol, seperti itu. Tapi pasti nih semua Taruna AU ngerti asal usulnya nih. Jangan sampai ada yang nggak ngerti lagi. Ngerti, Harusnya karena sebelum masuk AU itu Udah kita diajarin udah didoktrin seperti itu dulu. Dicek dulu, Dicek dulu. Nah. Kalau enggak jungkir-jungkir. Iya, tiap di meja makan tuh dicek, kamu tahu nggak kenapa dipanggil Karbol? Nah itu kalau nggak tahu kan ya udah mat. Habis. Boleh. Untung aja Mando tahu, kalau enggak tadi jungkir juga. Ini kan dengan Taruna maksudnya boleh. Enggak apa-apa, masa enggak tahu, ternyata tahu berarti itu. Oke. Kan sudah Taruna nih. Sekarang bagaimana selama di Taruna ternyata puji Tuhan dapat kops Terbang. Penerbang. tapi itu enggak tidak waktu masih Taruna ya? Tidak setelah waktu dulu? masih Taruna, Taruna. setelah Taruna. Bahkan Taruna kopnya pertama? waktu di Taruna saya teknik jurusan ya. Kalau di Taruna kita di Angkatan Udara jurusan teknik industri. Teknik industri itu output nanti ketika dia di Praspa, korpsnya adalah ADM, Oh, ada. administrasi. Nah lalu menggunakan kurs administrasi itu sampai kita melaksanakan kursus intensif bahasa Inggris selama 3 bulan. Itu masih belum dijuruskan Belum penerbang dijuruskan kursus apapun, belum dijuruskan. Masih sama semua? Masih sama semua. Yaitu teknik, elektronika, sama administrasi. Cuman 3. ya. Kemudian bisa nyasar jadi penerbang gimana ceritanya? Jadi untuk menjadi penerbang itu awalnya itu seleksi Om. Jadi setelah ketika kita melaksanakan kursus intensif bahasa Inggris di AU selama 3 bulan, di bulan kedua itu kita sudah mulai melaksanakan tes seleksi sekolah penerbang. Jadi seluruhnya mengikuti tes seleksi sekolah penerbang. Tes seleksinya itu dimulai dari tes kesehatan di Lagas Prasaryanto di Jakarta. Lalu nanti selanjutnya ada aptitude test di Yogyakarta. Jadi berdasarkan hasil tes yang sudah dilihat dari kesehatan termasuk psikologi dan juga aptitude test itu kita melaksanakan tes terbang. Jadi bagaimana aptitude itu bagaimana sikap atau dilihat juga pengetahuan, kemauan kita untuk menjadi penerbang itu di aptitude test. Semua melaksanakan di situ juga kita nanti dapat
diseleksi oleh instruktur dan juga panitia-panitia terkait. Jadi dari Taruna waktu satu angkatan berapa? Kami untuk 2019 ada 99. Nah, kemudian jadi yang jadi penerbang? Yang jadi penerbang sebanyak 37. Wow, sepertiga ya. Seperti itu. Catat ke buat adik nanti. Oh iya. Ada rekam. Oh, direkam ya. Ntar adik bisa nonton. Ada nonton tuh bagaimana Bisa caranya tahu. nih supaya tes-tesnya menjadi penerbang. Oh. Berarti awalnya itu nggak nyangka nggak? Kalau pas lagi Nggak. seleksi itu pernah Tapi nyangka kan nggak gitu? tapi semua pasti idolanya jadi penerbang lah, hampir semua. Biasanya goalsnya Idola. angkatan udara Goalsnya kan. angkatan Jadi udara kan. penerbang gitu kan. Karena memang tes pertama selain kita untuk ke course lain itu ya Iya. pertama kali yang dites itu ya tes penerbang. Karena memang Taruna AU itu memang udah Siapkan. diseleksi, disiapkan untuk menjadi penerbang. Tapi kan nggak mungkin semuanya jadi penerbang. Harus ada unsur-unsur komponen pendukung lain. 37. Siap. Eh, 7. Siap, Ya, 37. terpilih menjadi penerbang. Siap 37 terpilih dari penerbang. Dan ya itu kita juga nggak mungkiri nggak gimana ya, pasti kita juga ada persiapan juga sebelumnya, menyiapkan ya kalau mau jadi penerbang apa ya sedikit kita cari tahu lah ilmu-ilmu tentang penerbangan. Bisa dibocorkan dikit-dikit nah itu, Pak. Ya, ilmu-ilmu penerbangan seperti ya ilmu ya kita bisa cari di internet lah. Biasanya di internet juga kita cari apa sih penerbangan yang kita tahu, calling prosedur, apa itu air traffic control, gimana sih pesawat itu bisa terbang di atas, kita nggak tahu kalau ternyata itu ada pesawat lain di mana, gimana sih dia ya instrumen-instrumen pesawat, bagian-bagian pesawat. Itu ada di tes nanti. Di tes itu mungkin Keluar. cenderung nggak ada, karena di tes itu lebih menuju ke gimana kesiapan fisik, mental, psikologis kita untuk menjadi penerbang. Dan juga termasuk di kecuali nanti di aptitude test. Di aptitude test itu setelah diseleksi kesehatan, lalu di aptitude test itu mungkin di situ baru dilihat kemauan kita untuk menjadi penerbang di mana. Hafalkah kita prosedur-prosedur pesawatnya, atau mungkin kalau nanti mungkin ketika terbang diberikan manuver seperti ini kita pusing nggak atau gimana. Terus yang ketiga ditanya nih, ini instrumen apa, fungsinya apa, ditanya sama instruktur seperti itu, kita bisa jawab, oh berarti nanti tanggapan dari instruktur atau apa, oh ini berarti ada kemauan dia. Kalau kita menunjukkan kemauan berarti kan otomatis tidak akan sulit mendidik. Tapi itu hasil belajar sendiri atau hasil selama pendidikan di AU? Nggak banyak pendidikan di AU tuh mungkin hanya memberikan secara umum tentang penerbangan, karena memang kita kan dibagi dari 3 jurusan tadi, jadi ada juga kita memang harus usaha atau Ya, meminta cari santai aja tambahan, kepada ya. senior, atau mungkin kita kenal dengan senior penerbang, ya kita tanya-tanya apa sih yang dari penerbangan yang harus kita ketahui. Dan kan kita punya senior satu rating di atas kita yang sudah sekbang, kita bisa tanya mereka gimana sih caranya waktu dulu abang dulu tes gimana sih bang, kita tanya-tanya, kita gaining informasi lah dari situ. Butuh effort ya. Iya, harus ada butuh effort juga untuk ke situ juga, karena ujuk tes langsung jadi penerbang jadi penerbang. 37 kita pilih, terus dari setelah itu dari Korps tadi ADM berubah menjadi penerbang. Penerbang. Baru masuk ke sekbang gitu. Apa dulu? Kita masuk sekbang dulu. Oh, sekbang dulu. Sekbang dulu. Jadi kita jalanin sekbang dulu, baru course penerbang. Wah, masih sekolah lagi. Masih sekolah lagi selama 2 tahun. Enggak, berarti total pendidikannya adalah 6 tahun. ya kira-kira hampir 6 tahun. Untung kalau yang masuknya masih muda, 17-18 tahun, nanti lulus berapa? 22 tahun lah. Kalau saya 23 sekarang. Nah, kalau yang umur terakhir 22, lulus 28 langsung kawin. Udah Iya. tua di sekolah. 6 tahun totalnya. 6 tahun Waduh, totalnya. luar biasa. 6 tahun total untuk zaman saya, tapi sekarang udah mulai kurikulum yang baru di Taruna, karena tingkat 4 sudah mulai masuk sekbang. Ada kurikulum baru dari TNI Angkatan Udara. Jadi tingkat 4 tuh udah mulai melaksanakan sekbang, mungkin waktunya akan lebih dipersempit. Praspa mungkin nggak perlu 2 tahun lagi ya. Nggak perlu 2 tahun lagi. Jadi setelah Praspa mungkin hanya tinggal beberapa bulan lagi Iya, untuk langsung masuk menyelesaikan satuan. program. Mempersingkat Iya, juga ya, mungkin bersingkat kasihan lah. juga ya, enaknya 6 kayak tahun. gitu ya. Nunggu IB, nunggu pesiar gitu. Terus kamu selama di sekbang berapa lama tadi? 2 tahun? Dua. Nggak sampai 2 tahun, 1 tahun
9 bulan. Ya, terus pendidikan di Sekbang murni untuk penerbangan ya, menjadi Murni seorang untuk penerbang. menjadi seorang penerbang. Disiapkan memang penerbang itu yang paling dibutuhkan pertama itu ya airmanship. Jadi Apa itu? airmanship itu adalah gimana kita ini manusia yang kodratnya hidup di darat. Tapi kita suatu saat harus terbang dan hidup di udara. Jadi kita diciptakan juga gimana sih jiwa kita harus hidup di udara tuh. Airmanship itu nggak hanya sekedar kita bisa terbang doang, tapi kita harus paham prosedur. Kita juga pelajarin emergensi apa if yang terjadi kalau misalnya kita mengalami emergensi, dan juga kita harus mempersiapkan sebelum kita penerbangan tuh banyak yang harus kita persiapkan. Apa saja sih, kita checklist satu persatu. Oh ini harus siap, kalau nggak ada satu ini kita harus merasa ini kurang nih. Jadi kita harus benar-benar menyiapkan semuanya tuh kayak ya detail. Jadi kalau kurang satu ya udah tidak dilaksanakan penerbangan itu karena tidak safe. Iya, Karena safety itu yang pertama. Iya, berarti harus Siap. bener-bener kalau hilang satu nggak bisa ya, Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, kalau mogok, kalau naik mobil mogok tinggal panggil montir. Kalau di pesawat mogok gimana? Nggak ada lampu merah. Nggak ada lampu merah, nggak ada tambal ban di atas. Terus penerbang itu dibagi berapa kategori? Ada penerbang tempur, apalagi? Kalau di TNI Angkatan Udara sendiri ada 3 kategori penerbang. Penerbang itu ada penerbang tempur, penerbang angkut, dan juga penerbang helikopter. Jadi di Sekbang sendiri kita tuh dipisah dulu ketika dilatih lanjut. Seleksi dulu. Setelah latih dasar kita bersama-sama. Dilatih lanjut kita dipisah menjadi 2, di split. Ada Itu seleksinya? iya, penerbang, dan mereka diseleksi hanya dengan nilai terbang latih dasar dan psikologi. Berdasarkan itu nanti setelah dirapatkan, nanti keluar nama-namanya siapa yang masuk ke rotary wing, yaitu saya putar, dan fixed wing saya tetap. Dibagi 2 lagi iya, dulu ya, di fixed rotary wing. dengan fixed wing. Iya. Lalu dilatih lanjut itu melaksanakan sekolah penerbangan latih lanjut. Nanti setelah mereka selesai, mereka nanti dibagi jadi di fixed wing itu ada tempur dan angkut, yang di rotary itu menjadi penerbang heli. Mando masuk yang fixed wing ya, Fixed pertama. wing, Fixed wing, lanjut lagi ke tempur. tempur. Wah, keren. Idola Tuhan. para penerbang. yang Impian para yang penerbang. kemarin kita nonton sekaligus promosi juga film Serigala Langit yang belum nonton, film Angkatan Udara dalam rangka HUT RI yang ke-76, persembahan dari Angkatan Udara. Akan deg-degan banget tuh nonton. Membayangkan Mando di atas ya. Nah, jadi 37 yang pesawat tempur berapa orang? Yang pesawat tempur kita sebanyak 12. 12. Lalu yang Angkut. angkut itu kita kan Sekbang sebenarnya 37 tuh letting ya. Sebenarnya kita ada 40. Oh, tambahan. 3 itu ada tambahan. Yang- Jadi Sekbang itu nggak semua TNI AU. Oh, iya. Jadi kita Sekbang, karena kita Sekbang Angkatan 8 terpadu. Jadi kita ada dari Malaysia juga. Oh, iya. Jadi Pertukaran. total 40 orang. Siap. Ya, Ada dari Malaysia 1, ada TNI Angkatan Laut, dan 1 kita dapat dari senior kita 2017 Yang baru Sekbang. yang baru Sekbang karena dia mengikuti NDA di Jepang. Oh, jadi waktu Iya. itu nggak sempat ya? Nggak sempat karena dia menyelesaikan NDA-nya dulu di Jepang, lalu ikut Jadi di dari Sekbang. 40 yang Dan Sekbang, 12 pesawat tempur. 12 pesawat tempur, 14-nya angkut, Sisanya heli. sisanya helikopter. Luar Wah. biasa. Nah terus kalau kayak pencapaian nih selama ada di Sekbang, pastinya ada pencapaian dong. Apa yang Pencapaian, sudah pernah oh. dicapai gitu? Pencapaian tuh kita cenderung di Sekbang tuh memang dilatih untuk berkompetensi, tapi berkompetisi yang berkompetisi yang sehat. Jadi memang di selatih lanjut itu dari Danflag saya, Danflag itu adalah instruktur yang memang melekat untuk ke Sekbang kita khusus untuk mengajari tentang penerbangan. Jadi dari Danflag saya di tiap fase penerbangan, di setiap fase exercise itu yang nilai terbaik itu diberikan suatu penghargaan namanya Best Achievement. Dan nilai cek yang terendah juga diberi penghargaan The Underdog. Jadi di situ memang bukan maksudnya untuk memisahkan jarak, memotivasi tapi lah. untuk memotivasi kita. Oh, kita di sini harus fighting. Minimal kita nggak underdog lah. Kalau memang kita kesusahan, kita nggak underdog gitu loh. Jadi dan kalau kita memang bisa push to the limit, ya kita bisa jadi the best. Kebetulan waktu itu ya
achievement saya yang paling saya banggakan ya cuman di aerobatik. Kebetulan itu latih lanjut, fase paling pertama kali latih lanjut yang kita terbang sendiri. Kita cek lulus, lalu kita terbang sendiri ke area, kita bawa pesawat itu sesuka hati kita, terus kita aerobatik bermanuver sesuai dengan apa yang udah diajarkan oleh instruktur ya pas aerobatik itu. Dan kebetulan saya dapat best achievement di situ. Wow. Tuh. Wow, keren banget. Iya, iya. Mau ah. Mau apa? Mau numpang. Mau numpang. Kalau waktu dulu pernah dong pastinya ada kayak first solo gitu, gimana? Oh ada, kita Perasaannya pertama kali solo flight itu dari latih dasar menggunakan pesawat Grop G120 TPA, itu pesawatnya latih dasar di Sekbang. Itu untuk exercise-nya adalah pattern, kita untuk take off dan landing sendiri. Karena exercise pertama setiap pesawat itu kayak contoh di Grop itu kita pertama kali dia latihkan itu ya yang paling inti itu kan take off dan landing kan. Kalau di penerbangan ya kita dia latihkan itu. Jadi kita dikasih satu putaran terakhir itu khusus kita terbang sendiri. Jadi IP itu untuk ngerilis kita solo membuktikan oh kamu udah bisa nih sendiri. Atau udah kalau IP kita udah ngerilis kita solo berarti kita memang udah bisa take off dan landing dengan aman gitu. Kayak pesawat latih dia. Iya, siap. Deg-degan nggak tuh waktu pertama kali? Ya pertama-tama solo sih ya deg-degan pastilah kayak aduh biasa take off nggak bisa landing. Iya. takut ada apa loh, ini kan kayak kalau kita pertama kali start engine pesawat itu aja kayak ih ini beneran nih gua bawa pesawat nih. Kayak kita ini beneran nih bawa pesawat nih. Rasanya kan gitu. Mungkin pas apalagi pas solo gitu kan mesti sendiri nggak ada instruktur, kosong gitu kan di sebelah. Iya. Rasanya gimana ini kita nih? Beneran hamil ngevlog, mak, mana naik pesawat mak? Video call ya? Nggak boleh ya? Nggak boleh karena prosedur safety kita juga. 5 Delta 1214 Sierra 90805 let the ADM Armando touchdown for the first time, solo time. Touchdown test lead. Congratulations Armando. Kan cita-cita ya, cita-cita semua angkatan udara sebenarnya ya berharap jadi penerbang. Ya. Siap. Terus bagus. Apa lagi kak? Terus setelah itu sekarang dinas di mana? Untuk penempatan kami sesuai skep dari Kasau ditempatkan di Skadron Udara 14 di Iswayudi Madiun. Pesawat apa itu di sana? Untuk sekarang Skadron Udara 14 sebenarnya tidak, karena dulu F5 Tiger sudah grounded Om. F5 Tiger sudah grounded, sekarang dipinjamkan 4 pesawat Sukhoi dari Skadron Udara 11 dan sekarang sudah bertempat di Skadron Udara 14 di Madiun. Mantap, Sukhoi. Sudah pernah belum ya? Belum. Sukhoi Belum. Jadi sebenarnya untuk menuju ke Sukhoi itu pun kita masih lama. Oh, ada lagi. Kira langsung nyetir Sukhoi dikasih kuncinya nih. jadi memang untuk mempersiapkan penerbang kita untuk operasi itu, jadi ada exercise dulu di skadron kita juga kayak sekbang lagi sebenarnya. Cuman bedanya kita di sini sudah mindsetnya untuk mempersiapkan tujuannya untuk operasi dan latihan kayak terbang juga harus banyak lah ya. Harus dan diawali dulu dengan transisi di pesawat T50 Golden Eagle. Itu ada di Skadron Udara 15. Jadi kita semua digabungkan dulu di situ, melaksanakan KPTPT lalu transisi. Dan karena Skadron Udara 14 itu keterbatasan kesiapan pesawatnya cuma 4, kita diterbangkan dulu di Skadron Udara 15 untuk menjaga judgement factor-nya penerbang Skadron 14. Kalau pilot pesawat Sukhoi pangkat apa biasanya? Kalau dari kepangkatan sebenarnya pilot nggak ada Om. Jadi kalau dia memang udah qualified, udah siap untuk menjadi. Ada minimal jam terbang? Untuk minimal jam terbangnya ada, karena kita penerbang tempur pun ada klasifikasinya Om. Jadi pertama tuh kita KPTPT, lalu setelah KPTPT itu KPTPT konversi pesawat terbang pesawat tempur. Oh. Lalu malu nanya lah kalau nggak tahu. KPT strip PT. Iya. Baru setelah KPT strip PT itu kita ke transisi. Transisi itu kita di pesawat T50 dulu. Jadi kita ambil jam terbang dulu di situ. Setelah jadi siswa transisi,
kita resmi jadi wingman. Setelah jadi wingman, nanti kita udah ambil jam terbang jadi wingman, jadi elemen lead. Dia memimpin satu pesawat. Setelah jadi elemen lead, sudah bisa menjadi elemen lead, lalu nanti ada flight lead course untuk jadi flight leader. Flight leader itu yang bawa pesawat rame-rame kayak 17 Agustus tuh flight pass, nah itu flight lead. Lalu setelah flight lead itu masih banyak lagi panjang-panjang ke depan sampai pilot angkatan udara ini nggak kaleng-kaleng loh. Kirain udah memang lulus Taruna, lulus Sekbang udah langsung tidur. Kapan mau terbang ambil kunci pesawat. Ternyata. Udah, kamu jam terbang berapa sekarang? Kalau jam terbang saya karena masih pesawat latih kemarin lulus Sekbang, untuk kemarin di ground saya ada 100 jam dan di KT-1 Wongbi pesawat fixed wing ada 100 jam. Jadi kita total kurang lebih 200 jam untuk pelaksanaan Sekbang. Jadi untuk lulus dari sekolah penerbang secara tidak langsung kita bilang ya udah 200 jam terbang dulu baru kita bisa lulus dari Sekbang. Wow. Banyak ya. Iya lama. Berat. Iya berat. Enggak apa-apa. Berat banget ya jadi penerbang ini ya. Perjalanannya panjang banget, berarti masih ada sekitar ya pokoknya bertahun-tahun lagi. Ya, jadi ya orang juga ya belajar juga, kita harus lihat proses. Kadang-kadang orang kan lihat hebat jadi keren, jadi pilot, jadi pesawat tempur, bawa Sukhoi. Ternyata perjalanannya prosesnya panjang sekali ya ini. Nah, kita berbagi pengalaman dari Mando ini supaya ya anak-anak muda yang ini yakinkan diri, saya mampu nggak nih? Kalau nggak mampu ya jangan kan gitu kan. Ternyata berat sekali ya. Nah, ini suatu prestasi lah dari mulai lulus SMA, mempersiapkan diri masuk Akademi Angkatan Udara, kemudian bisa lulus menjadi seorang penerbang bisa menjadi penerbang tempur dan nantinya menjadi salah satu penerbang tempur di TNI AU yang dapat mempertahankan Indonesia, terutama cakrawala langit Indonesia. Siap, Tanya apa artinya langit? Oh iya, langit menurut Arma, Bang. Masuk sini, kira. Ya. Ibu, bentar ya. Ya, siap. Coba. Langit, kayaknya langit nih nggak apa. Ya. Langit menurut saya itu adalah suatu wahana. Kayaknya saya pernah jawab ini. Iya itu kan waktu di Kompas TV. Iya di Kompas TV. Langit itu adalah suatu wahana di mana kita bisa mengabdi. Jadi menurut saya kalau karena saya udah merasakan rasa kayak dulu pernah sempat kecewa kenapa sih saya nggak jadi angkatan darat malah jadi angkatan udara, tapi ternyata saya jalanin sampai sekarang. Jadi menurut saya ternyata wahana yang saya gunakan untuk mengabdi itu lebih luas. Kalau memang di angkatan darat saya cuma bisa mengabdi di darat, kalau di angkatan laut cuma bisa mengabdi di laut jadi pelaut. Ternyata di angkatan udara yang saya amanin itu nggak cuma udara doang, ternyata di bawahnya kan ada darat dan laut. Iya. Oh ternyata Tuhan ngasih Jadi kepercayaan semuanya. lebih ke saya. Tuhan tuh ngasih kepercayaan yang lebih besar buat saya untuk saya jalanin gitu. Jadi saya bersyukurnya di situ. Nah, ini filosofi yang luar biasa ya. Wahana untuk mengabdi. Iya betul. Jadi lebih tinggi lagi gitu. Jadi sudut pandangnya juga akan lebih tinggi. Semuanya lagi. Mencakup. Oke, cukup. Cukup. Nah seperti biasa dong Pak. Ya, seperti Target biasa. operasi. Target operasi kita membutuhkan kata-kata bijak, kata-kata motivasi buat adik-adik Oke. dari narasumber kita. Oke. Silakan kepada Mando untuk menyampaikan kata-kata motivasi yang bisa dipakai untuk adik-adik kita. Mungkin untuk rekan-rekan atau adik-adik di sana yang bisa saya sampaikan untuk meraih cita-cita apapun itu, nggak harus seperti saya, nggak harus seperti Om mungkin jadi Taruna Akmil dulu, nggak harus seperti mau jadi apapun itu, mau jadi dokter, jadi apa, insinyur, semuanya cita-cita itu kita bisa kita pegang sendiri asalkan kita serius. Dan yang paling penting ada dua yang selalu saya pegang dari dulu, dari saya kecil bahkan sampai sekarang saya masih lakukan. Yang pertama, kita jangan lupa berdoa sama Tuhan. Yang kedua, yang paling penting di dunia ini adalah restu orang tua, terutama seorang ibu. Karena restu seorang ibu adalah yang benar-benar sampai detik ini bikin saya berdiri tegap untuk melaksanakan menjalani roda kehidupan. Sampai saat ini saya juga udah bisa sukses menyelesaikan semua pendidikan, dan sampai bahkan nanti saya dinas, tetap saya selalu ingat restu dari orang tua saya. Itu yang paling penting, karena mereka menurut saya adalah orang tua itu adalah Tuhan yang nyata di dunia. Ya. Wah, mantap sekali. Buat orang tua, para orang tua, terutama ibu-ibu,
tetap merestui anaknya supaya dapat meraih cita-cita apa yang dicita-citakan oleh mereka. Oke, Oke, terima kasih. terima kasih Terima Bang kasih Pando. waktunya, lagi cuti ya. Gitu. Lagi cuti kebetulan. Masih mau melepaskan pendidikan 6 tahun. Akhirnya saya bisa bebas. Belum sih. Betul, belum sih. Belum. Masih dinas lagi. Iya, dinas lagi. Maksudnya bernapas dulu sebentar gitu ya. Refreshing. Oke, salam hormat buat semuanya, buat Bapak, Siap, Om. buat Mama, buat semua teman-teman juga nanti yang sudah lulus dari sekolah menjalankan tugas di satuan-satuan di TNI Angkatan Udara Siap. ya. Benar. Selamat mengabdi, jaga terus keutuhan NKRI. Siap. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Oke. Statusnya Belum belum kawin. Belum kawin. Oh, Saya baru mama nanya. jomblo. Ah, ya. Status cenderung jomblo ya, kita juga dibilang jomblo udah punya pacar juga namanya laki-laki ya, kita harus punya choice dong. Punya pacar tapi belum tentukan pilihan. punya pacar tapi banyak. Satu, Itu hanya baru laki-laki. hanya satu di Solo, satu di Iya, Jogja, betul. satu di Bandung, Satu di Tiap Madiun. lingkungan ada. Asik. Tiap kalau kita tiap lanut ada. Tiap bandara ada. di setiap langit ada. Kalau angkatan laut kan tiap Bulan Tamal apa? Oke Tiap oke pelan oke. Ya bagi yang mau mendaftar silakan. Nanti hubungi di sini. Nanti Masih kamu di terbuka. nomor sekian ya. Masih terbuka. Kuota terbatas. Oke, ayo kita pakai lagi masker kita. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Edward Sitorus Papua Channel. Yeay!